Pasukan Pertahanan Israel, IDF, terus melakukan operasi terbatas di wilayah jalur Gaza, termasuk untuk pertama kalinya memasuki wilayah Dir el-Balah. Di sisi lain, kampanye tekanan terhadap kelompok Hamas tampaknya mulai mengalami hambatan. Ada analisa yang menyebut bahwa mungkin akan ada peluang untuk tercapainya kesepakatan di beberapa bagian Dir el-Balah, demi membebaskan para sandera Israel dan mengakhiri konflik ini. Sementara itu, organisasi Foundation Humanitarian Gaza menuduh Hamas telah mengacaukan sistem baru pendistribusian makanan. Negara-negara anggota PBB pun telah menetapkan aturan yang ketat dan menolak membuka akses ke rute-rute tertentu karena kekhawatiran akan eksploitasi oleh kelompok bersenjata. Saat ini, 3 titik distribusi makanan beroperasi di wilayah selatan jalur Gaza. IDF menyatakan bahwa bantuan memang berhasil dikirimkan ke wilayah tersebut, namun sejumlah negara anggota PBB menolak menjual bahan-bahan pokok ke Gaza karena dikhawatirkan akan dikuasai Hamas. Qatar, Mesir, dan negara-negara kunci lainnya masih menolak tekanan internasional untuk mendorong Hamas merespons proposal terbaru yang dirancang. Ada harapan bahwa tekanan diplomatik ini akan membuahkan hasil dalam waktu dekat. Di sisi Israel, diskusi utama berkisar seputar lingkup operasi dan jangkauan misi militer IDF. Namun, tanggapan akhir juga sangat tergantung pada keputusan para pemimpin Hamas yang kini bermukim di Doha, Qatar. Sayangnya, para pemimpin Hamas di luar negeri mengaku sulit berkomunikasi dengan anggota mereka yang tersisa di jalur Gaza karena situasi yang sangat kacau. Banyak kritik datang dari komunitas internasional mengenai carut-marutnya distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza. IDF menegaskan bahwa tidak ada larangan atas masuknya bantuan ke Gaza. Justru distribusi bantuan banyak terganggu karena tindakan sabotase dari Hamas. IDF juga menyanggah laporan-laporan tentang kelaparan ekstrim di Gaza, dengan menyebut bahwa beberapa gambar yang beredar adalah manipulasi media, bahkan ada yang berasal dari konflik di Yaman atau negara lain di Timur Tengah. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan secara harian oleh otoritas Israel, tidak ditemukan tanda-tanda kelaparan masif seperti yang diberitakan. Pemerintah Israel menilai sebagian besar kritik yang datang, bahkan dari negara-negara Barat dan Gedung Putih, tidak berdasar pada fakta lapangan. Di perbatasan utara Israel, IDF berhasil menangkap sekelompok individu bersenjata di wilayah Suriah Tengah yang diduga tengah membangun infrastruktur untuk operasi teror. Sementara di selatan, kelompok Houthi dari Yaman kembali meluncurkan misil balistik ke arah Israel, namun berhasil dicegat. Di tengah semua itu, muncul kembali ketegangan seputar program nuklir Iran. Presiden AS Donald Trump dalam wawancaranya dengan media AS menyatakan bahwa fasilitas nuklir Iran telah dilenyapkan dan akan kembali diserang bila perlu. Pejabat tinggi Iran pun mengakui bahwa program nuklir mereka terhambat akibat serangan Israel AS, namun menegaskan bahwa proses akan terus dilanjutkan. Bagi mereka, kelanjutan proyek nuklir adalah simbol kebanggaan nasional. Di sisi lain, Iran tengah menghadapi bencana iklim dengan suhu ekstrim mencapai 52,8 derajat Celcius di kota Sabkahara. Ini menjadi suhu tertinggi yang tercatat secara global tahun ini. Pemerintah Iran bahkan mengakui bahwa solusi atas krisis iklim ini hampir mustahil dicapai, menambah tekanan terhadap pemerintahan yang sudah terguncang akibat sanksi internasional dan krisis dalam negeri. Kembali ke Gaza, IDF melanjutkan operasi intensif melawan infrastruktur militan. Dalam 24 jam terakhir, ratusan target diserang, termasuk terowongan, pusat komando, dan posisi peluncuran roket. Di Dir el-Balah, IDF memberikan peringatan sebelumnya kepada warga sipil agar segera mengungsi sebelum operasi dimulai. Menurut IDF, mereka bekerja sama dengan organisasi internasional guna menjamin keselamatan warga sipil dan evakuasi personel penting. Dalam beberapa kasus, individu yang dicurigai memiliki hubungan dengan aktivitas teror ditahan untuk interogasi, dan sebagian besar kemudian dibebaskan setelah proses penyelidikan. IDF menekankan bahwa mereka tidak akan menghentikan operasi di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai pusat aktivitas teroris. Terkait bantuan kemanusiaan, Israel terus mengawasi dengan ketat truk bantuan yang masuk ke Gaza, bahkan memeriksa nilai kalori dan jumlah penerima manfaat. Mereka bekerja sama dengan 8 organisasi kemanusiaan untuk memastikan distribusi tepat sasaran. IDF juga menuduh Hamas menggunakan gambar anak-anak kelaparan dari Yaman dan gambar buatan AI
untuk menciptakan narasi kelaparan ekstrim yang tak sesuai kenyataan. Meski begitu, IDF mengakui bahwa beberapa anak memang mengalami masalah gizi, tapi bukan karena kelaparan massal, melainkan karena hambatan akses terhadap makanan tertentu. Pernyataan IDF ini bertolak belakang dengan pernyataan gabungan dari lebih dari 20 negara yang mengkritik keras kondisi kemanusiaan di Gaza dan meminta dihentikannya konflik. IDF menilai banyak kritik ini cenderung menggemakan propaganda Hamas dan tidak objektif. Israel menyoroti bahwa bantuan sebenarnya telah dibuka melalui Kerem Shalom dengan lebih dari 950 truk memasuki wilayah Gaza dalam 2 minggu terakhir. Namun, distribusi terhambat karena negara tertentu, di bawah tekanan Hamas, menolak membagikan bantuan dengan alasan keamanan. Arah perundingan kini tertuju pada pembebasan sandera dan penghentian perang. Israel menyatakan bersedia mencapai kesepakatan. Namun Hamas disebut berusaha menunda negosiasi sambil tetap menahan para sandera. Pemerintah Israel menyerukan kepada komunitas internasional agar tidak jatuh dalam permainan taktis Hamas. IDF menyatakan bahwa Hamas dengan sengaja menciptakan krisis kemanusiaan guna mendapatkan keuntungan dalam negosiasi. Mekanisme distribusi bantuan baru yang diterapkan Israel melalui GHF, Gaza Humanitarian Foundation, dirancang untuk melemahkan kendali Hamas atas distribusi dan menghindari penyalahgunaan. IDF menegaskan bahwa mereka akan terus melindungi keamanan Israel, sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke tangan rakyat Gaza, bukan ke organisasi teroris. Dalam situasi yang sangat kompleks ini, narasi dan fakta di lapangan seringkali diselewengkan. Maka, menurut IDF, penting bagi dunia untuk melihat bukti nyata dan tidak membiarkan propaganda merusak upaya kemanusiaan dan perdamaian. Situasi di perbatasan antara Israel dan Suriah terus menjadi fokus utama keamanan Israel. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, terus melaksanakan operasi-operasi taktis dan pengawasan intensif di wilayah Suriah yang berbatasan langsung dengan dataran tinggi Golan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terbentuknya jaringan terorisme yang dapat membahayakan keamanan nasional Israel. Beberapa hari terakhir, tepatnya di malam antara Minggu dan Jumat, IDF menggelar operasi penting di bagian selatan Suriah. Pasukan dari Divisi 210, bekerja sama dengan Unit Intelijen 504 dari Direktorat Intelijen Militer Israel, berhasil menangkap sejumlah individu yang diduga kuat terlibat dalam pelatihan dan distribusi senjata ilegal. Operasi ini tidak hanya menghasilkan penahanan beberapa tersangka, namun juga penyitaan sejumlah senjata dan persediaan militer, sebagai bagian dari upaya Israel untuk menghentikan ekspansi pengaruh Iran dan Hezbollah di wilayah perbatasan. Tujuan utama Israel adalah mencegah dua aktor tersebut, yang telah berulang kali mengancam stabilitas kawasan, mendirikan basis operasi di daerah Suriah yang berdekatan dengan perbatasan Israel. Lokasi strategis ini sangat rentan menjadi pangkalan peluncuran serangan terhadap warga dan wilayah Israel, terutama dari Golan Heights. Dalam perkembangan terpisah, Duta Besar AS untuk Suriah dan Lebanon, Tom Barak, memberikan wawancara kepada kantor berita Associated Press, di mana ia menyampaikan pandangan yang cukup mengejutkan. Dalam komentarnya, Barak menyebut bahwa Israel tampaknya lebih nyaman jika Suriah tetap dalam kondisi terfragmentasi dibandingkan menjadi negara bersatu dan kuat. Ia juga mengungkapkan bahwa AS mendukung pemerintahan sementara di Suriah yang mulai terbentuk pada awal tahun ini, meskipun belum ada strategi cadangan jika upaya rekonsiliasi nasional gagal total. Pernyataan ini memunculkan spekulasi baru mengenai arah kebijakan luar negeri AS dan Israel di kawasan tersebut. Sementara itu, perhatian dunia kini tertuju kembali ke Iran dan program nuklirnya. Presiden Amerika Serikat kembali mengambil langkah signifikan dengan mengumumkan bahwa AS secara resmi keluar dari beberapa organisasi internasional, termasuk Badan PBB yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Keputusan ini, menurut juru bicara Gedung Putih, didasarkan pada apa yang dianggap sebagai sikap bias, anti-Israel, dan anti-Amerika dari lembaga-lembaga tersebut. Ini bukan pertama kalinya AS mengambil keputusan semacam itu. Dalam masa jabatan sebelumnya, Presiden Trump juga menarik AS dari UNESCO karena dinilai tidak adil terhadap kepentingan Israel. Tindakan ini menyusul pernyataan Presiden Iran yang menyatakan bahwa pembangunan kapasitas nuklir adalah simbol martabat nasional. Menanggapi hal itu, Presiden Trump menegaskan bahwa fasilitas nuklir Iran telah dihancurkan dan bila perlu, serangan akan diulang. Di sisi lain,
Diskusi intensif antara Teheran dan negara-negara Eropa terus berlanjut terkait kesepakatan nuklir JCPOA, dan kemungkinan sanksi tambahan sedang dipertimbangkan jika Iran tidak menghentikan pengayaan uranium. Mati Shoshani, analis senior Timur Tengah, menambahkan bahwa Iran tengah menghadapi berbagai tantangan domestik yang memperburuk tekanan dari luar. Gelombang panas ekstrim melanda negara tersebut, dengan suhu mencapai lebih dari 52 derajat Celcius di beberapa wilayah. Bersamaan dengan itu, krisis air bersih dan pemadaman listrik semakin memperburuk kondisi rakyat Iran. Pemerintah mengumumkan keadaan darurat dan menyerukan warga untuk tetap berada di rumah. Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya infrastruktur Iran dan memperjelas bahwa tekanan ekonomi dan politik semakin berat. Menteri Luar Negeri Iran dalam pernyataannya mengakui bahwa negaranya telah menjadi sasaran serangan digital dan militer oleh Israel dan AS, namun tetap menolak untuk menghentikan program nuklirnya dengan alasan kebanggaan nasional. Sikap ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan internasional mengenai niat sebenarnya Iran dan sejauh mana mereka bersedia bernegosiasi di bawah tekanan. Sementara itu, harapan akan kesepakatan baru antara Israel dan Hamas mulai menguat. Dengan dukungan dari Amerika Serikat, tercetus kerangka perjanjian awal yang mencakup gencatan senjata selama 60 hari. Dalam kesepakatan tersebut, Hamas diharapkan akan membebaskan 10 warga Israel yang masih hidup dan mengembalikan jenazah 18 orang lainnya yang telah meninggal. Sebagai imbalannya, Israel bersedia mengurangi aktivitas militer di Gaza secara bertahap, sambil tetap menjaga pengawasan terhadap keamanan wilayahnya. Tetapi, perundingan masih berada di tahap yang sangat sensitif. Ketidakpercayaan antara kedua pihak masih tinggi, dan setiap pelanggaran kecil berisiko menggagalkan proses damai yang sedang dirintis. IDF juga terus menekankan bahwa mereka tidak akan ragu untuk melanjutkan operasi militer jika ada indikasi bahwa Hamas mencoba mengeksploitasi gencatan senjata demi memperkuat posisinya atau melancarkan serangan. Konflik ini, pada akhirnya, tidak hanya menjadi pertarungan militer, tetapi juga pertarungan narasi di panggung global. Sejumlah negara dan organisasi internasional mengkritik distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza, menuduh Israel menghalangi masuknya pasokan penting. Sebagai respons, IDF menyatakan bahwa distribusi bantuan dilakukan dengan mekanisme baru yang bertujuan untuk mencegah Hamas menguasai dan memperdagangkan bantuan tersebut demi kepentingan militernya. Menurut IDF, Hamas secara sistematis menyabotase sistem distribusi demi menciptakan krisis buatan untuk tujuan propaganda internasional. Israel menegaskan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza telah mencapai jumlah yang memadai, namun beberapa negara masih menolak untuk membuka jalur distribusi tambahan. Hal ini justru memperkeruh situasi di lapangan dan memperburuk penderitaan warga sipil. IDF menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan 8 organisasi internasional untuk memastikan bahwa bantuan mencapai penduduk yang membutuhkan secara langsung tanpa disalurkan melalui struktur Hamas. Situasi di Timur Tengah terus berubah dengan cepat. Tekanan terhadap Iran meningkat, perundingan dengan Hamas berjalan di ujung tanduk, dan komunitas internasional menghadapi dilema besar dalam menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dengan kebutuhan keamanan. Israel berada di pusat pusaran ini, berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya sambil menavigasi lanskap diplomasi dan pertahanan yang semakin kompleks.